Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hafijah dengan NIM 22109121200006 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik kesehatan masyarakat dengan tema infeksi menular seksual. Dari data dan fakta, jelas bahwa infeksi menular seksual telah menjadi problem tersendiri bagi pemerintah. Tingginya angka kejadian infeksi menular seksual di kalangan remaja dan dewasa muda, terutama wanita, merupakan bukti bahwa masih rendahnya pengetahuan remaja akan infeksi menular seksual. Wanita dalam hal ini sering menjadi korban dari infeksi menular seksual. Hal ini mungkin disebabkan masih kurangnya penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dan badan-badan kesehatan lainnya. Tidak adanya mata pelajaran yang secara khusus mengajarkan dan memberikan informasi bagi murid sekolah menengah atas, terutama siswi, juga menjadi salah satu penyebab tingginya angka kejadian infeksi menular seksual di kalangan remaja. Tujuan kita mempelajari ini yaitu agar mengetahui lebih lanjut mengenai infeksi menular seksual, mengetahui apa saja penyakit-penyakitnya, mengetahui faktor penyebabnya, dan mengetahui pencegahan terkena infeksi menular seksual. Yang pertama, pengertian infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Pada umumnya, penyakit ini dikenal sebagai penyakit kelamin. Infeksi menular seksual juga dikenal sebagai penyakit menular seksual atau PMS, atau dalam bahasa Inggrisnya Sexually Transmitted Disease atau STD. Infeksi menular seksual didefinisikan sebagai infeksi yang menyebar terutama melalui hubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi. Tempat penularan penyakit tidak hanya pada alat kelamin saja, tetapi dapat terjadi di luar alat kelamin. Penyakit menular seksual akan lebih beresiko bila melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan, baik melalui vaginal, oral, maupun anal. Yang kedua, jenis infeksi menular seksual, HIV/AIDS. Virus yang hanya terdapat di dalam tubuh manusia dan menyebabkan turunnya kekebalan tubuh atau tubuh gagal melawan infeksi, dan kumpulan gejala atau infeksi oportunistik yang disebabkan oleh penurunan kekebalan tubuh akibat tertular HIV dari orang lain. Sifilis, raja singa, adanya luka di daerah kelamin, hanya saja lukanya tidak terasa sakit, lalu akan hilang dengan sendirinya sekitar seminggu kemudian. Gonore atau kencing nanah. Kencing nanah adalah keluarnya nanah dari saluran yang biasanya mengeluarkan air kencing yang disebabkan oleh bakteri. Herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex, ditandai dengan luka lepuh di area kelamin. Klamidia, banyak orang yang mengidap klamidia tidak memiliki gejala, tetapi mereka masih bisa menulari orang lain melalui kontak seksual. Gejala mungkin termasuk nyeri genital dan keluarnya cairan dari vagina atau penis. Kutil kelamin disebabkan oleh virus Human papillomavirus dan karakteristik gejalanya yaitu adanya benjolan kecil pada kelamin. Yang ketiga, faktor penyebab penyakit menular seksual yaitu bakteri, virus, protozoa, ekoparasit, dan jamur. Yang keempat, screening penyakit menular seksual. Screening infeksi menular seksual sangat diperlukan untuk mendeteksi dini infeksi menular seksual. Jenis pemeriksaan infeksi menular seksual terdiri dari berbagai macam, tergantung pada jenis penyakit menular seksual yang diderita oleh pasien. Ada yang melalui sampel darah, swab pada luka yang muncul, ataupun harus mengambil sampel sekret pada alat kelamin atau dubur. Dalam upaya screening penyakit herpes genital, isolasi virus adalah konfirmasi diagnosis infeksi HSV yang terbaik dalam kultur jaringan atau kriteria standar untuk diagnosis. Yang kelima, bentuk pencegahan penyakit menular seksual. menghindari seks bebas yang bergonta-ganti pasangan, berhubungan seksual yang aman, menghindari penggunaan jarum suntik dan alat medis yang steril,
menghindari transfusi darah dari yang terinfeksi infeksi menular seksual, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, melakukan vaksinasi, penggunaan alat kontrasepsi saat berhubungan seks, melakukan tes untuk mendeteksi penyakit menular seksual. Kesimpulan atau sarannya, infeksi menular seksual merupakan salah satu penyakit yang mudah ditularkan melalui hubungan seksual. Dengan ciri khasnya adanya penyebab dan kelainan yang terjadi terutama di daerah genital. Infeksi menular seksual sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di seluruh dunia, baik di negara maju atau industri maupun di negara berkembang. Penyakit menular seksual ini banyak jenisnya, di antaranya adalah HIV/AIDS, gonorea, trichomoniasis vaginalis, sifilis, chlamydiasis, hepatitis B, herpes genitalia, chlamydia, dan kutil kelamin. Saran dari saya, semoga kita semua dapat mengerti tentang apa yang dimaksud dengan infeksi menular seksual dan dapat melakukan berbagai tindak pencegahan, karena ini merupakan kewajiban kita semua untuk mengurangi tingkat kejadian pada penyakit mematikan tersebut. Menghindari tindakan seks bebas, memberikan pengetahuan pada seluruh remaja agar menghindari tindakan yang tidak bermoral tersebut karena dapat merusak masa depan mereka dan dapat menjadi penyesalan seumur hidup. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan mengenai infeksi menular seksual. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.